Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwafillah, alhamdulillah saudara-saudari sekalian, para pemirsa kajian rutin ensiklopedia sahabat ya, berupa terjemahan susunan Syekh Mahmud Al-Misri yang telah diterjemahkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i, masuk kepada kajian yang ketiga, jilid 1 halaman 40. Kita telah dengan tema yaitu keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pembukaan yang bagus sekali sebelum kita akan membahas para sahabat ya, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya radhiyallahu anhum satu persatu. Kita diberi pembukaan yang sangat bermanfaat untuk mengetahui siapa diri kita, siapa umat ini, begitu. Hadis-hadis telah kita bacakan di kajian nomor 2 dan kita lanjutkan sekarang. Innama najalukum fima khala minal umami kama baina salatil asri ila maghribis syams. Wa innama masalukum wa masalul yahudi wa nasara karajulin ista'malal ummalan faqala man ya'malu li ila nisfin nahari ala qirat ya afwan, kita itu sudah kita baca ya, kita tidak ulang lagi. Hadis kedua mirip-mirip seperti itu. Masalul muslimin wal yahudi wan nasara kamasali rajulin istakhara qauman ya'maluna law amalan ila lail wa amilu ila nisfin nahar faqalu la hajata lana ila ajrika alladhi saratta lana wa ma amilna laka faqala lahum la taf'alu akmilu baqiyatan amalikum wa khuzu ajrakum kamilan fa'aba wa taraku fastajara ujara'a ba'dahum faqala akmilu baqiyata yaumikum wa lakumul ladhi syarattu lahum minal ajr fa'ilu hatta idza kana hina salatil asr qalu laka ma amilna walakal ajru alladhi ja'alta lana fih faqala akmilu baqiyata amalikum fa innama baqiya minan nahari syai'un yasir fa'abaw wastajara qauman ayyamalu lahu baqiyata yaumihim fa'amilu baqiyata yaumihim hatta ghabatis syamsu wastakmalu ajral fariqaini kilaihima
Dzalika masaluhum wa masalu ma qubilu min hadzal nur. Ya, ini hadis yang mengagumkan ya. Hadis yang memberi gambaran betapa umat Nabi Muhammad SAW yang sangat beruntung, sangat-sangat bahagia dengan hadis-hadis seperti ini. Baik, kita baca artinya. Perumpamaan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah seperti seorang menyewa satu kaum supaya bekerja untuknya dari pagi hingga malam hari. Sekelompok pekerja pun bekerja sampai pertengahan hari. Lantas mereka berkata, kami tidak butuh upah yang kamu tetapkan untuk kami. Dan kami tidak mau lagi bekerja untukmu. Ya, di pertengahan kerjaan, ya mereka berkata seperti nggak butuh upah. Ya, kami juga udah nggak mau kerja lagi. Orang itu menanggapi, jangan begitu, sempurnakanlah sisa pekerjaan kalian dan kalian akan mendapatkan upah dengan sempurna. Akan tapi mereka enggan menerimanya dan meninggalkan pekerjaan tersebut. Kemudian orang itu menyewa sekelompok pekerja lain setelah mereka. Lalu dia berpesan, bekerjalah dari sekarang, yaitu siang, zuhur, ya hingga malam hari, dan kalian akan mendapatkan upah sebagaimana upah mereka yang telah meninggalkan pekerjaan ini. Ingat ya, satu kelompok sudah mengerjakan dari pagi sampai zuhur. Nah ini zuhur sampai malam, selesaikan. Nanti dapat upah yang dari pagi sampai zuhur dan dari zuhur sampai malam gitu. Bekerjalah dari sekarang, yaitu siang hingga malam hari, dan kalian akan mendapat upah sebagaimana upah mereka yang telah meninggalkan pekerjaan ini. Mereka pun mulai bekerja hingga ketika waktu salat asar tiba, mereka berkata, kami berikan apa yang telah kami kerjakan. Artinya kami sudah kerja ya, ini pekerjaan untuk ya hasil untuk kamu, dan kami berikan pula upah pekerjaan kami untukmu. Ya, kepada orang yang nyuruh ini, orang-orang ini bilang upahnya juga nggak usah, kami nggak mengambil. Ya begitu. Kami berikan apa yang telah kami kerjakan dan kami berikan pula upah pekerjaan kami untukmu. Orang itu menanggapi, sempurnakanlah sisa pekerjaan kalian, karena sebentar lagi waktu siang akan habis, ya masuk sore maksudnya. Namun mereka tetap enggan melanjutkan pekerjaan tersebut. Kemudian orang itu menyewa sekelompok pekerja lagi, yakni untuk bekerja dari sore hingga malam hari. Ingat ya, mereka berhenti di waktu asar. Lalu pekerjaan ini harus selesai, orang tersebut menyewa kelompok lagi untuk mengerjakan dari asar sampai malam. Ya, sampai malam hari. Mereka pun bekerja sampai matahari terbenam, maghrib ya, dan mendapatkan upah dua kelompok. Siapa dua kelompok? Yang dari pagi sampai zuhur. Lalu kelompok kedua adalah yang dari zuhur sampai asar. Mereka dapat dua itu. Dan mereka bekerja sampai matahari terbenam dan mendapatkan upah dua kelompok tadi dengan sempurna. Sempurna tuh, tidak dikurangi. Demikianlah perumpamaan mereka, yaitu kaum muslimin. Dan perumpamaan apa yang mereka terima dari cahaya petunjuk ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Terserah Allah ya, memberikan kepada yang ia mau, ia kehendaki. Tidak ada yang bisa melarang. Dan umat ini sudah terangkat dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita lahir di zaman kenabian Nabi Muhammad SAW sampai nanti hari kiamat. Begitu. Itu hadis riwayat Abu Nuaim. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Musa al-Ash'ari. Ya, lihat Sahihul Jami nomor 2852 ya. Ini menyenangkan sekali. Ya, kita hendaknya sering mengulang baca hadis-hadis seperti ini agar semangat kita beramal, berilmu, beramal, beriman begitu. Dilanjutkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri, penulis buku ini yang telah diterjemahkan oleh pustaka Imam Asy-Syafi'i. Di akhir zaman ketika Nabi Isa diturunkan sekali lagi ke dunia,
Allah akan menjadikan beliau makmum salah seorang dari umat Nabi Muhammad SAW. Yang demikian itu sebagai wujud penghormatan bagi umat yang diberkahi ini. Ya, umat ini diberkahi dengan diutus nanti ada orang yang akan memimpin sholat, padahal Nabi Isa alaihissalam ya disembah oleh orang Nasrani sebagai anak Tuhan. Tapi begitu turun nanti ya, dalam hadis nanti mungkin kita akan bahas di tempat lain atau di kisah sahih para nabi, insyaallah. Apa hadisnya? Ya, di akhir zaman ketika Nabi Isa diturunkan sekali lagi ke dunia, Allah akan menjadikan beliau makmum salah seorang dari umat Nabi Muhammad SAW. Yang demikian itu sebagai wujud penghormatan bagi umat yang diberkahi ini. Ya, Nabi SAW saja hormat dengan umat Nabi Muhammad SAW. Minnalladzi yusalli Isa bin Maryamu khalfahu. Isa putra Maria makan salat menjadi makmum di belakang salah seorang dari golongan kami. Ya, hadis ini riwayat Abu Nuaim dalam Al-Mahdi dari Abu Sa'id Al-Khudri dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' 5920. Ya, komplit tentang keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Makanya bersyukur ya, dengan beribadah jangan maksiat, bertauhid jangan syirik, mengerjakan sunnah jangan bid'ah. Inna ummati yad'una yawmal qiyamati gharran muhajjalina min atharil wudu. Sungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat kelak dalam keadaan putih dahi dan kakinya karena bekas air wudu. Ya, ini 28. Muttafaq alaih dari Abu Hurairah. Lihat Sahihul Jami' nomor 2005. Ya, kita insya Allah ya, kita semua umat Nabi Muhammad yang beriman, yang beramal saleh ya, insya Allah akan dipanggil pada kiamat kelak dalam keadaan putih dahi dan kakinya karena asar min asaril wudu, dari bekas wudu begitu. Nahnu akhirul umami wa awwalu man yuhasabu. Yuqalu ainal ummatul umayb wa ummiyatu wa nabiyuha wa nahnul akhirunal awwalun. Ya, kita adalah umat terakhir, akan tapi yang paling pertama dihisab, akan diserukan ketika itu. Manakah umat yang dipimpin oleh seorang nabi yang ummi? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ya nanti di akhirat mendengar panggilan itu bergegas ya, kaget. Oh, nabi kita Nabi Muhammad, nabi yang ummi. Ya kita lah ini, begitu. Siap-siap. Karena yaumul hisab panjang sekali, semua menanti. Ya, berat sekali ya bagi yang Allah beratkan dan ringan bagi Allah yang Allah ringankan. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah ringankan ya, sehingga menanti panggilan itu dengan kenikmatan, keringanan gitu. Allahumma hasibni sabayasira begitu. Ya, kita adalah umat terakhir, akan tapi yang paling pertama dihisab. Ya, yang lain nunggu itu. Umat Yahudi, Nasrani dan lain-lain nunggu. Akan diserahkan, akan diserukan ketika itu atau dipanggil kita. Manakah umat yang dipimpin oleh seorang nabi yang ummi? Ya. Ainal ummatul ummiyatu nabiyuha. Ya. Ainal ummatul ummiyatu wa nabiyuha. Ya. Fanahnul akhirun al awwalun. Ya, jadi kita merupakan umat yang terakhir dan yang pertama. Terakhir umat ini ya ada pada hari dekat-dekat kiamat. Tapi yang pertama dipanggil begitu. Jadi selesai urusan, lebih cepat, lebih baik, insyaallah. Begitu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas.
Al-Albani mensahihkannya dalam Sahihul Jami nomor 6749. Bagi ya, pemirsa yang ada kemampuan ngecek sumber-sumber ini bagus sekali. Saya hanya membacakan saja. Ya, saya tidak mengecek lagi. Yang bisa ngecek silahkan. Hadis lain, la yadkhulunnal jannata min ummati sab'una alfan aw sab'u mi'ati alf mutamasikuna akhizun ba'duhum biyadi ba'd la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum wujuhum ala suratil qamari lailatal badr. Ya, ini hadis mengagumkan juga, sangat-sangat mengagumkan. Beruntunglah yang sempat mendengar hadis-hadis seperti ini, ya akan menambah bahagia. Walaupun mungkin hidup di dunia susah ya, umat Muhammad SAW mungkin ya, ada yang miskin, ada yang papa, ada yang laparan tiap harinya, makannya susah, ya status sosialnya rendah-rendah di mata manusia. Tapi ingat, kita berada ya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sholat, bertauhid, sholat, ibadah yang benar, zakat kalau mampu, haji, dan lain-lain. Inilah ya sederhana amalan-amalan itu. Yang wajib-wajib ya, kalau bisa yang sunnah ditambah, sunnah muakkadah. Setelah itu sunnah, setelah itu makruh ditinggalkan, haram juga apalagi. Makruh saya tinggalkan, apalagi yang haram. Ya, semoga kita menjadi umat yang berdampingan hidupnya nanti di jannah bersama Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan lain-lain, ya Ali, dan para sahabat besar, para ulama mazhab, para ulama hadis, dan lain-lain. Ini doa-doa kita, ya kita mencintai mereka yang kita sebutkan tadi, ya sebagaimana Rasul menyatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama yang engkau cintai. Belajarlah mencintai Allah, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain-lain. Semoga mati kita ya dimilah mereka, di jalan mereka. Begitu. Ya, inilah gunanya mempelajari sahabat, ya kisah-kisah beliau agar kita selalu hidup jauh dari 1440 tahun yang lalu mereka hidup, ya tetapi sejarahnya seakan-akan di depan mata kita, di hadapan kita. Ini yang perlu generasi Islam, pemuda-pemudanya, anak-anaknya ya, menghadirkan jiwa-jiwa para sahabat yang telah menaklukkan dunia, menaklukkan dirinya dan menaklukkan dunia atas bimbingan sahabat mereka tercinta, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu dari saya. Ya tadi hadis tadi, sungguh akan masuk surga dari umatku 70.000 atau 700.000 orang dengan saling berpegangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La yadkhulunnal jannata min ummati sab'una alfan aw sab'u mi'atan alfin mutamasikuna, ya. Akhizun ba'duhum biyadi ba'd, ya saling berpegangan. Ya, indah sekali ya gambaran. Mudah-mudahan antum ya pemirsa sekalian dan saya dan para sahabat Nabi berpegangan masuk ya ke jannah. Allahu Akbar, nikmat sekali ya. Tidaklah yang pertama dari mereka masuk surga, melainkan yang terakhir juga masuk surga. Ya, berpegangan, yang pertama masuk, terakhir juga masuk. Dari 70.000 atau 700.000 orang. Wah, ini mungkin para sahabat ya, para wali Allah yang sahih akidah dan manhajnya, bukan wali-wali yang aneh-aneh, bukan. Ya, orang yang berilmu seperti Imam Bukhari, ahli hadis kutubus sittah, Imam Bukhari ya, kita bukan ta'yin tapi berdoa ya karena jasa mereka. Para imam seperti imam-imam ahlul hadis, imam ahlul fikih, begitu. Selain sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para khalifah yang saleh dan lain-lain ya, mereka masuk surga. Dari yang pertama, dari 700.000 ini
atau 70.000 ini dan atau 700.000 dari yang pertama yang terakhir berpegangan tangan. Indah sekali. Wajah-wajah mereka laksana rembulan pada malam purnama. Ya, pernah lihat rembulan pada malam purnama? Ya, Al-Badr. Ya, begitu indahnya. Begitu. Wujuhum ala suratil qamari lailatal badr. Siapa yang tidak bisa melihat bulan purnama? Ya kecuali mungkin lagi penyakit atau terhalang pohon dan lain-lain. Jelas indah, dia tidak menyilaukan bulan purnama. Selalu keindahan itu di bulan purnama. Ya, bulan purnama indah bisa dilihat. Ya kalau matahari nggak bisa dilihat langsung. Kalau bulan keindahannya bisa kita saksikan. Ini hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad. Ya, lihat Sahihul Jami' nomor 5365. Ya, mari kita berlomba-lomba, ya. Begitu. Hadis lain. U'titu sab'ina alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Wujuhum kal qamari lailatal badr. Wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin fastazadtu Rabbi azza wa jalla fazadani ma'a kulli wahidin sab'ina alfan. Aku diberi karunia bahwa 70.000 orang dari umatku akan masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah jadikan kami masuk bagian itu. Ya, kadang-kala doa ini kita malu, amalannya nggak ngelihat amal, istilahnya nggak ngaca, tapi ya doa doa huwal ibadah, doa itu bagian dari ibadah. Ya, mendengar hadis ini berdoa saja, terserah Allah. Mungkin Allah melihat hati kita jujur, amalan kita bagus walaupun sedikit, ya walaupun jauh dari orang-orang yang bighairi hisab ini. Begitu. Wajah-wajah mereka laksana bulan purnama. Ya, ingat, wajah mereka seperti bulan purnama. Selalu bulan menjadi rujukan atau penggambaran keindahan. Ya, seperti Nabi mukanya seperti bulan purnama, bahkan lebih indah. Begitu ada kesaksian seorang sahabat. Sementara hati mereka seperti hati satu orang. Nah ini penting nih, mempunyai hati. Ya, ini mereka tidak saling berselisih seperti kita di dunia. Ya, di dunia teman baik jadi berselisih. Ya, jadi ribut. Ya, tapi nanti bersatu jadi hati satu orang. Hatinya ngomong A semua A. Hatinya ngomong B semua begitu. Tidak ada perselisihan. Lalu aku meminta tambahan kepada Rabbku, Azza wa Jalla. Maka dia menambahkan untukku bahwa setiap satu orang dari mereka akan membawa 70.000 orang lainnya. Ini hadis riwayat Ahmad dari Abu Bakar Siddiq dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 1057. Jadi kalau kita boleh menghitung cara matematik, ya, di mana hadis ini? Lalu aku minta tambahannya dari 70.000 orang masuk jannah tanpa hisab akan dikalikan dengan 70.000. 70.000 orang dikalikan 70.000 orang, yaitu 4.900.000. Ini hitungan manusia, ya, hitungan kita. Ya, Allahu a'lam, mungkin lebih karena ada hadis lain. Ya, baik, kita baca hadis lainnya. Wa'adani Rabbi azza wa jalla an yudkhilal jannata min ummati sab'ina alfan bila hisabin alaihim wala adabin ma'a kulli alfin sab'una alfan wa thalatha hasayatin min hasayati Rabbi
Rabbku Azza wa Jalla menjanjikan kepadaku, pada Nabi Muhammad SAW, bahwa dia akan memasukkan surga dari umatku sebanyak 70.000 orang tanpa hisab dan azab. Dan setiap 1.000 dari mereka akan ditambahkan 70.000 lagi. 70.000 lagi, ya. 4 miliar, ya begitulah. Serta ditambah 3 genggaman dari genggaman Rabbku. Nah, ini tidak bisa dihitung, ya, genggaman Allah, terserah Allah ini. Ya, wallahu alam, yang penting doa. Ya, semoga kita termasuk hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mencintai Allah, Rasulnya, dan para sahabat serta orang-orang beriman, termasuk yang digenggam oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Abu Umamah Al-Bahili, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami 7111. Ya. Yang penting kita berdoa dan berusaha, ya, berjuang untuk mendapat ini. Begitu. Rasulullah SAW pun menjelaskan salah satu keistimewaan umat ini. Ma min ummatin illa wa ba'duha fin nari ba'duha fil jannah. Ila ummati fa inna kullaha fil jannah. Nah, ini lagi hadis yang mengagumkan, menggembirakan. Tidak ada satu umat pun kecuali sebagiannya berada di surga dan sebagiannya berada di neraka. Begitu. Kecuali umatku, mereka seluruhnya berada di surga. Ya, umatku. Ya, makanya jangan keluar dari menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu. Itu syarat mutlak itu. Kalau udah murtad ya selesai, nggak diakui sama Nabi. Berbuat bid'ah yang keterlaluan, syirik, nggak diakui. Walaupun kita ngakunya, KTP kita Islam, ya, umat Nabi Muhammad SAW, tapi amalan kita bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Ya, naudzubillah. Maka hadis ini sangat-sangat mengembirakan. Hadis riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dari jalur Ibnu Umar dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami 5693. Ya. Beberapa hadis sudah kita baca itu. Semoga kita bisa menanamkan di diri kita dan mengamalkan agar bisa bertahan sampai akhir hayat, husnul khatimah, wafat dalam keadaan berada tetap di milah Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan lainnya Nabi bersabda, Ahlul jannati isruna wa mi'ati saffin, samanuna minha min hadhil ummah, warba'una min sairil umami. Jumlah penduduk surga sebanyak 120 saf, barisan. Ya. 80 saf diantaranya dari umat ini. Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadis ini menggugah hati kita, ya, menyadarkan kemuliaan diri kita kalau kita benar-benar berada di milah Nabi Muhammad SAW, di benderanya Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW, ya, dari hidup sampai wafat nanti. Kita lanjutkan hadis ini. Sedang 40 saf sisanya dari umat-umat yang lain, ya. 80 saf, ya, di antara kita ya, insya Allah berada di dalamnya. 40 dari umat-umat yang lain. Ini yang di jannah. Jannah itu mempunyai 120 saf. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Buraidah, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami 2526. Begitu, ya.
Coba kita dengar komentar penulis, yaitu Syekh Mahmud Al-Misri dalam membaca hadis-hadis yang indah ini. Begitu. Apa Mahmud Al-Misri komentarnya? Duhai, seandainya kita dapat menghayati nikmat Islam yang kita peroleh diperoleh ini sebagaimana penghayatan para sahabat radhiyallahu anhum. Dengan itulah mereka dapat menguasai dunia. Dan karenanya Allah memuliakan mereka di setiap penjuru dunia. Bahkan telah diserukan kepada kita perintah untuk menghayati nikmat tersebut. Tetap konsisten dan meninggal di atasnya melalui firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ayat yang selalu kita baca dalam pembukaan khutbah-khutbah kita, ceramah kita, muhadharah kita. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surat Ali Imran ayat 3 102. Benarlah orang yang mengemukakan, penulis mengutip syair. Telah kami kuasai dunia sejak berabad-abad. Moyang kamilah penakluk dan pemeliharanya. Mereka catat lembaran-lembaran sejarah dan cahaya. Hingga zaman tak pernah lupa. Tak pula kami melupai. Jika penguasa menyiksa kami dengan kezaliman, maka akan kami injak-injak kening kepalanya. Hati kamilah dipenuhi berbagai petunjuk. Tak mungkin lagi pejamkan mata dari kezaliman. Pernah kami bangun di bumi ini satu kerajaan. Ditopang kaulah muda bersemangat membara. Para pemuda penunduk jalan-jalan kemuliaan, mereka tiada mengenal agama selain Islam. Agama itu yang mendidik dan mendewasakan. Sebagai tumbuhan mulia dengan dahan baik di dunia. Jika hadiri peperangan, mereka sebagai pelindung, sekaligus penghancur segala markas dan benteng musuh. Pemuda-pemuda yang tak bisa dikalahkan malam, yang tidak akan serahkan diri ke benteng musuh. Jika sore beranjak gelap, niscaya mereka tidak kelihatan. Demikianlah Islam tidak kelihatan, tapi mereka terlihat sujud memohon kasih sayang Allah. Demikianlah Islam melahirkan kaumku. Kaulah muda yang ikhlas, merdeka, dan terpercaya. Islam ajarkannya kemuliaan dan bagaimana ia dibangun, sehingga umatnya enggan, terbelenggu dan terhina. Zaman terus berputar hingga akhirnya kemuliaan tadi diambil oleh kaum yang lain. Kaumku pun tidak lagi terlihat dalam barisan, padahal para pemimpinnya telah hidup bertahun-tahun. Aku tersakiti juga setiap ada orang yang merdeka oleh pertanyaan masa, di manakah muslimin berada? Mungkinkah masa lampau dapat kembali? Seolah-olah diriku lebur dalam angan karena rindu. Campakkanlah dariku harapan-harapan dusta, sebab aku mendapatinya hanya dugaan belaka. Berikanlah untukku cahaya keimanan, kuatkanlah di antara sisi keyakinan. Akan kulurkan tangan ini untuk cabut pancang-pancang, lalu kudirikan kemuliaan kuat yang tak tergoyahkan. Diwan Hashim Arifai yang dimiliki oleh Salihul Ummah, jilid 3 halaman 497-498. Ini syair atau puisi untuk penyemangat saja. Demikian kita akhiri dulu kajian kita yang ketiga dari ensiklopedia sahabat yang telah diterjemahkan, karya Syekh Mahmud Al-Misri. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.